Kesembuhan dan kesehatan ada dalam namanya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Sungguh menakjubkan apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita miliki, berkat dan kemuliaan yang dapat kita alami ketika kita menggunakan nama Yesus. Pikirkan tentang apa yang baru saja kita baca di ayat pembuka kita. Nama Yesus membawa kesembuhan dan kesehatan. Kesehatan yang sempurna untuk tubuhmu. Puji Tuhan. Di sepanjang Injil engkau akan menemukan berbagai contoh di mana orang menyentuh ujung jubah Yesus dan menerima kesembuhan seketika. Misalnya wanita dengan masalah pendarahan di Lukas 8. Alkitab menyebutkan perempuan itu datang ke belakang Yesus, dan ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lukas 8 ayat 44. Kata jumbai dalam ayat ini adalah kraspedon dalam bahasa Yunani, berarti pinggiran atau rumbai. Juga di Matius 14 ketika Yesus tiba di Genesaret, orang banyak yang bergegas datang kepada Yesus dan Alkitab berkata, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Matius 14 ayat 36. Sang guru tidak perlu melakukan apa-apa. Apa yang orang-orang itu lakukan hanya menjamah ujung atau jumbai jubahnya, dan mereka sembuh. Namun sekarang lebih mulia lagi. Engkau tidak lagi menyentuh jumbai jubahnya. Dengan menyebut namanya saja, setiap sakit penyakit tunduk, kanker lenyap, anggota tubuh yang cacat atau lumpuh dibuat utuh. Namanya adalah jawabannya hari ini. Dalam Markus 6 ayat 56 Alkitab menyebutkan kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kuasa yang sama masih berlaku hingga saat ini dalam namanya. Itu mengapa ia menyuruh kita menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mentahirkan yang kusta. Matius 10 ayat 8. Dia berkata dalam Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin ada sakit di tubuh mereka pada hari ini, agar mereka bangkit dari tempat yang terbatas dan dari ikatan, dan disembuhkan dalam nama Yesus. Hidup-Mu di dalam mereka membuat mereka utuh. Kristus di dalam mereka memberi mereka kesehatan pikiran dan tubuh yang sempurna. Haleluya.